Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, zat yang maha tahu, sumber segala ilmu. Walaupun seluruh lautan dijadikan satu untuk dijadikan tinta menuliskan ilmumu, sungguh takkan cukup dan mampu. Imanku padamu tanpa ragu, dan hanya kepadamu lah kami semua akan menuju. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, junjunganku, sang maha guru di hatiku, berjuluk Madinatul Ilm, sang kota ilmu, sang pemandu titian kalbu yang terbebas dari segala nafsu. Rinduku padamu yang menggebu, mampu membebaskan jiwaku yang terbelenggu. Sahabat muslim, saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita telah menapaki hari ke-8 di bulan Ramadan ini. Semoga selama seminggu yang berlalu, semua amal ibadah atau amal soleh kita diterima di sisi Allah. Jangan sampai puasa kita hanya menyisakan lapar dan dahaga saja, tanpa ada pahala apa-apa. Naudzubillah. Ini kalau dalam istilah YouTuber itu disebut tidak dimonetisasi, alias tinggal capeknya saja. Kenapa tidak dimonetisasi? Tentu karena kontennya melanggar aturan YouTube, yaitu karena bermuatan pornografi, kekerasan, mengandung kebencian, berita hoax dan sebagainya. Sama halnya dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Jika konten kita selama berpuasa itu tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan tadarus, tidak diisi dengan ibadah dan muamalah yang bermanfaat, malah diisi dengan aktivitas yang sia-sia, yang dengan perkataan dusta, penuh tipu daya, menggunjing orang lain, maka tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Puasanya tidak akan dibayar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar saja. Nah, karena itu kenapa hanya lapar saja dan tidak ada pahala? Nah, jadi istilah YouTube tadi tidak dimonetisasi, tidak dikapitalisasi. Kenapa demikian? Karena Allah tidak butuh kepada meninggalkan makan dan minumnya saja, melainkan Allah menginginkan kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa Allahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan tindakan zur, maka Allah tidak membutuhkan upaya dirinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Zur adalah semua perkataan dan tindakan yang menyimpang dari kebenaran, seperti misalnya kebohongan, tuduhan dusta, berita hoax, kesaksian palsu, dan tipu daya. Maka orang yang berkata
atau bertindak zur, maka puasanya tidak akan dimonetisasi, tidak akan dikapitalisasi, alias tidak dibayar dengan pahala oleh Allah. Oleh karena itu, mari jangan rusak puasa kita dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Qila wa bima yakhriquhu. Nabi ditanya, bagaimana orang bisa merusak puasanya? Qala, Nabi menjawab, bikadzibin aw ghibatin, yaitu dengan kebohongan atau dengan ghibah. Puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja atau berhubungan badan suami istri. Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafati. Puasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari kesia-siaan dan kekejian. Oleh karena itu, sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, marilah kita isi aktivitas berpuasa kita dengan perbuatan yang bermanfaat, dengan banyak menimba ilmu, karena ilmu itulah yang akan menuntun semua amal ibadah kita. Karena itu izinkan Al-Fakir membincang sekelumit tentang bagaimana perlunya ilmu dalam menuntun amal ibadah kita. Landasi iman kita dengan ilmu. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengawali kitabnya Minhajul Abidin dalam bab pertama Al-Ilmu wal Ma'rifah. Dikatakan bahwa wajib mencari ilmu karena ibadah tanpa ilmu adalah sia-sia. Kenapa? Karena ilmu adalah pangkal dari segala perbuatan. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Jadi ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal adalah makmumnya. Demikian kata Nabi. Bahkan semua amal dan ibadah tanpa ilmu bisa tertolak, karena dia tidak tahu mana syarat, mana rukun, mana yang boleh, mana yang dilarang, bagaimana cara mengerjakannya, dan lain-lain. Karena itu, mari lengkapi amal kita dan perbuatan kita dengan ilmu. Perbanyak menuntut ilmu. Bisa didapat dengan taklim, dengan mengaji, dari mana saja. Yang penting ilmu itu harus ada gurunya agar sanadnya nyambung dan tidak ngawur. Imam Al-Ghazali mengangkat sebuah cerita di mana ada dua orang yang satunya berilmu tapi tidak pernah beribadah, malas beribadah, dan satunya lagi tidak berilmu tapi menjalankan ibadah. Lalu keduanya diuji. Kepada orang yang tidak berilmu tapi rajin beribadah, dia bilang, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu. Maka sekarang kau tidak usah beribadah lagi." Orang yang tidak berilmu tapi sedang beribadah tersebut menjawab, "Oh, itu yang kuharapkan darimu ya Tuhanku." Ternyata ahli ibadah tersebut menganggap yang mengujinya itu adalah Tuhan. Sebab ia tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya, si penguji mendatangi orang yang berilmu, tapi waktu itu dia dalam keadaan minum arak. Sang penguji itu berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu." Mendengar perkataan orang berilmu tersebut, geram, lalu menjawab, "Kurang ajar kamu." Sambil menghunus pedangnya, "Engkau kira aku ini tidak tahu tentang seperti apa Tuhan itu?" Demikianlah ilustrasi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali yang mungkin cukup ekstrim untuk menekankan betapa pentingnya memiliki ilmu agar kita tidak mudah tertipu, agar iman kita menjadi benar dan amalan kita menjadi diterima karena cukup syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, agar iman kita benar-benar harus memperbanyak majelis-majelis ilmu, banyak taklim, memperbanyak ikut pengajian. Kalau punya anak, masukkan anaknya ke pesantren agar mendapatkan ilmu agama yang cukup, agar nanti imannya benar, amalnya juga benar, sehingga ia benar-benar menjadi kebaikan bagi sesamanya dan banyak berbuat kebajikan, banyak berbuat kebaikan.
Karena itu ada sebuah hadis Nabi. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, faqahahu fid din, maka dia akan memberikan pemahaman mendalam tentang agama. Wa alhamahu rusydahu, dan mengilhamkan kebaikan kepadanya. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita landasi iman kita dengan ilmu. Landasi imanmu dengan ilmu. Dan tidak ada kamu berhenti menuntut ilmu. Karena jika kamu berhenti, kamu akan binasa. Sebuah hadis Nabi layak kita renungkan bersama. Ughdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun al-khamisah fatahlika. Jadilah engkau orang yang berilmu, aliman, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun al-khamisah, janganlah kamu menjadi orang yang kelima, fatahlik, kamu akan binasa. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari di bulan Ramadan ini kita pelajari tentang hal-hal yang disunnahkan dalam Ramadan, dalam puasa Ramadan, hal-hal yang kemudian membuat amalan ibadah kita berkurang jika kita lakukan. Kita pelajari semuanya agar iman kita, puasa kita diterima. Landasi imanmu dengan ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.